warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hakim, NIM 2106010236 dari kelas 4A Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Ibu dosen Ima Sukaisi, SEMM. Di dalam video ini saya akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran selama 1 semester. Yuk, mari kita simak video ini. Materi yang pertama ada konsep pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan dan menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Mungkin kalian juga bertanya, bagaimana sih perkembangan manajemen pemasaran? Perkembangan manajemen pemasaran terjadi dikarenakan kebutuhan akan pemasaran timbul dan tumbuh pada waktu ekonomi suatu masyarakat berkembang dari ekonomi agraris berubah menjadi ekonomi kerja, industrialisasi, dan urbanisasi. Di dalam materi pemasaran ada materi marketing mix 4P dan 7P. Marketing mix adalah kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produknya. Konsep marketing mix ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Cullington pada pertengahan abad ke-20. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu yang pertama ada produk yang mencakup segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, termasuk kualitas, desain, merek, dan fitur tambahan. Yang kedua ada price atau harga, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, dan permintaan pasar. Yang ketiga ada place atau tempat, mencakup saluran distribusi produk dari perusahaan ke konsumen seperti melalui pengecer, toko online, dan melalui penjualan langsung. Yang keempat ada promotion atau promosi, mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan seperti iklan, promosi, penjualan, dan publisitas. Namun seiring perkembangannya strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people atau orang merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam memberikan pelayanan produk atau jasa. Yang kedua ada proses, mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaan. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat memberikan kesan positif kepada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Materi yang kedua adalah analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar adalah proses untuk mempelajari dan memahami pasar dan segmen konsumen yang menjadi target suatu produk atau layanan. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti ukuran pasar, tren, perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan. Perilaku konsumen adalah cara konsumen bertindak atau membeli dan menggunakan dan membuang produk atau layanan. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan. Di dalam pemasaran, memahami perilaku konsumen sangatlah penting karena produsen dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Beberapa macam jenis pasar, yaitu yang pertama ada pasar konsumen. Pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa yang digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri. Contohnya nih, kayak pasar smartphone yang dibeli oleh kita untuk diri kita sendiri.
Yang kedua ada pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari perusahaan atau organisasi lainnya yang membeli barang atau jasa untuk produk dalam operasi bisnis mereka untuk dijual kembali. Contohnya kayak pasar alat-alat berat yang dibeli oleh perusahaan konstruksi untuk dipakai buat proyek-proyek konstruksi mereka. Yang ketiga ada pasar reseller yang terdiri dari perusahaan atau individu yang membeli barang atau jasa yang untuk dijual kembali dengan menambahkan nilai. Contohnya kayak pasar distributor bahan makanan yang membeli barang dari produsen dan dijualnya kembali kepada pengecer atau swalayan. Yang keempat ada pasar pemerintah. Pasar yang terdiri dari pemerintah dan lembaga publik yang membeli barang-barang atau jasa untuk kepentingan publik. Contohnya kayak pasar pengadaan senjata militer atau pengadaan peralatan medis oleh rumah sakit pemerintah. Yang kelima ada pasar internasional. Pasar yang terdiri dari pembelian atau penjual di negara-negara lain. Contohnya pasar ekspor produk-produk pertanian di Indonesia ke negara Eropa atau pasar impor mobil dari Jepang ke Indonesia. Jenis-jenis perilaku konsumen yaitu yang pertama ada pembelian impulsif. Ketika konsumen membeli produk atau layanan tanpa merencanakan sebelumnya karena adanya dorongan atau hasrat yang tiba-tiba. Yang kedua ada kepercayaan merek. Ketika konsumen memiliki preferensi terhadap merek tertentu dan memilih membeli produk yang menggunakan merek tersebut. Yang ketiga ada pencarian informasi. Ketika konsumen melakukan riset informasi tentang produk atau layanan sebelum membeli. Yang keempat kesetiaan merek. Ketika konsumen membeli produk atau layanan sama berulang kali karena merasa puas dengan kualitas atau pengalaman sebelumnya. Yang kelima, adopsi inovasi. Ketika konsumen menjadi pelopor mengadopsi produk atau layanan baru yang belum banyak diketahui dan atau digunakan orang lain. Materi yang ketiga ada riset pemasaran dan pengambilan keputusan. Riset pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pemasaran dan untuk membuat keputusan yang tepat. Tujuannya adalah memahami kebutuhan, keinginan, perilaku, dan preferensi konsumen, serta memperoleh informasi yang relevan tentang pasar dan pesaing untuk membuat perusahaan dalam merencanakan, mengembangkan, dan memasarkan produk yang lebih efektif. Langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran yaitu yang pertama menentukan masalah yang akan diteliti. Langkah yang pertama melakukan riset pemasaran adalah untuk menentukan masalah yang akan diteliti, yaitu menentukan apa yang ingin diketahui dari riset tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan riset. Perencanaan riset mencakup langkah-langkah seperti menentukan tujuan riset, menentukan populasi, dan sampel, memilih metode pengumpulan data, dan menentukan ukuran yang akan digunakan. Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam perencanaan riset seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Yang keempat, menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang sesuai seperti analisis statistik dan analisis kualitatif. Yang kelima, menyajikan hasil riset. Hasil riset disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau presentasi. Yang keenam, menarik kesimpulan. Setelah hasil riset disajikan, peneliti harus menarik kesimpulan dari hasil riset tersebut dan mengaitkannya dengan masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi. Terakhir, peneliti
akan memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik, seperti perbaikan produk atau layanan, pengembangan strategi pemasaran, atau pengembangan bisnis yang lebih luas. Materi yang keempat ada strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mempertahankan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Strategi produk meliputi pengembangan produk, diferensiasi produk, dan penentuan posisi pasar produk di dalam pasar yang ada. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan pengembangan produk adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Sedangkan penetapan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam prakteknya, strategi harga dan penetapan harga dapat berdampak pada keberhasilan produk dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga untuk mencapai harga yang optimal. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana langkah-langkah penetapan harga produk dan jasa untuk ditetapkan pertama kalinya. Langkah-langkah yang pertama, mungkin kalian bisa analisis biaya. Hitung biaya produksi, biaya overhead, biaya distribusi, dan biaya lainnya yang terkait dengan produk atau jasa. Langkah yang kedua ada analisis pasar. Pelajari pasar dan pesaing Anda dan carilah tahu tentang produk atau jasa yang serupa ditawarkan oleh para pesaing Anda dan bandingkan fitur dan manfaatnya. Yang ketiga, tentukan tujuan bisnis. Tentukan tujuan bisnis Anda dan strategi pemasaran Anda. Apakah Anda ingin memposisikan produk atau jasa Anda sebagai produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi, atau produk berkualitas rendah dengan harga yang murah? Yang keempat, tentukan nilai tambah. Tentukan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau jasa. Berikan nilai tambah yang unik dan berbeda dari produk atau jasa yang ada di pasaran. Yang kelima, tentukan harga awal. Tentukan harga awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga awal ditetapkan berdasarkan biaya produksi, markup dari biaya produksi, harga pasar yang serupa, atau berdasarkan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau jasa Anda. Setelah harga awal ditetapkan, Anda dapat menyesuaikan harga berdasarkan respon pasar dan hasil penjualan Anda. Pastikan Anda memantau kondisi pasar dan strategi pesaing Anda secara teratur, sehingga Anda dapat menyesuaikan harga dan strategi pemasaran Anda sesuai dengan kebutuhan pasar. Materi yang keenam ada strategi distribusi dan saluran distribusi. Strategi distribusi adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh bisnis untuk menghantarkan produk atau layanan kepada pelanggan dengan cara efektif dan efisien. Strategi distribusi mencakup berbagai keputusan tentang bagaimana produk atau layanan akan didistribusikan ke pasar melalui saluran distribusi, ketersediaan stok, pemilihan lokasi, dan lain-lain. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan oleh bisnis untuk mengirimkan produk atau layanan dari produsen atau penyedia layanan ke konsumen atau pengguna akhir. Saluran distribusi mencakup berbagai elemen seperti distributor, agen, pengecer, dan outlet, serta infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pelanggan.
Materi yang terakhir ada promosi, strategi, dan komunikasi pemasaran. Promosi dan strategi pemasaran adalah bagian penting dari upaya pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Promosi dapat dilakukan berupa iklan, promosi, penjualan, dan sponsor, publisitas, dan kegiatan-kegiatan pemasaran lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau